Kabupaten Bandung dilihat dari aspek letak geografis memiliki keistimewaan yang sangat strategis. Selain berdekatan dengan kota Bandung sebagai ibu kota Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Barat sendiri berbatasan langsung dengan ibu kota negara Indonesia sehingga memiliki nilai strategis bagi iklim pengembangan dunia usaha. Kabupaten Bandung dengan luas wilayah 176.239 hektar memiliki topografi wilayah yang datar atau landai, pebukitan, dan pegunungan dengan iklim tropis yang dipengaruhi oleh iklim muson. Kesuburan alam di Kabupaten Bandung menjadikan daerah ini sebagai penghasil komoditas hortikultura terbaik di dalam negeri. Hortikultura yang meliputi aneka sayuran, buah-buahan, serta tanaman hias merupakan komoditas bernilai ekonomis cukup tinggi dan menjadi komoditas andalan bagi Kabupaten Bandung dan Provinsi Jawa Barat. Daerah sentra produksi komoditas hortikultura di Kabupaten Bandung, terutama sayuran dan tanaman hias, umumnya terdapat di kawasan dataran tinggi yang memiliki jenis tanah andosol yang cukup subur. Beberapa daerah sentra komoditas hortikultura di Kabupaten Bandung antara lain meliputi Kecamatan Cimenyan, Pangalengan, Kertasari, Pacet, Arjasari, Ciwidey, Pasir Jambu, dan Ranca Bali. Komoditas sayuran yang paling banyak diusahakan di Kabupaten Bandung antara lain meliputi kentang, kubis, wortel, seledri, bawang merah, cabai, brumkol, dan sosin. Sementara untuk buah-buahan, beberapa sentra produksi mengembangkan stroberi dan jambu biji. Untuk beberapa daerah sentra produksi lainnya, kini juga diusahakan komoditas eksklusif seperti paprika dan tomat. Kabupaten Bandung kini juga mengembangkan budidaya tanaman hias dan bunga potong yang secara ekonomis memiliki nilai jual cukup tinggi. Potensi lahan untuk areal pertanian dan didukung dengan SDM petani yang berkualitas menjadikan produktivitas komoditas hortikultura di Kabupaten Bandung relatif stabil. Rantai pemasaran atau tata niaga produk hortikultura di Kabupaten Bandung cukup bervariasi, mulai dari pola yang sangat sederhana hingga sistem yang sudah cukup modern. Selain ke pasar swalayan seperti supermarket dan hypermarket, produk komoditas hortikultura lainnya umumnya dipasarkan untuk pasar lokal di wilayah Kabupaten dan Kota Bandung, Jabodetabek, Surabaya, dan ekspor ke Singapura dan kawasan Timur Tengah. Usaha tani komoditas sayuran dan buah-buahan di Kabupaten Bandung umumnya sudah dilakukan dengan pendekatan agribisnis. Beberapa petani atau kelompok tani sayuran di Kecamatan Ciwidey bahkan sudah mampu menerapkan Good Agriculture Practices atau GIP, Good Handling Practices atau GHP, dan Good Manufacturing Practices atau GMP. Bahkan input teknologi maju kini sudah banyak digunakan, terutama dalam subsistem pengolahan hasil.
Keberhasilan petani dalam pengembangan komoditas hortikultura ini tidak terlepas dari fasilitas yang telah diberikan pemerintah Kabupaten Bandung, provinsi, dan pusat. Dinas Pertanian, Perkebunan, dan Kehutanan Kabupaten Bandung sesuai visi dan misinya kini terus memfasilitasi dan mendorong berkembangnya usaha agroindustri serta pusat-pusat pertumbuhan komoditas unggulan yang berdaya saing. Kebijakan pengembangan hortikultura di Kabupaten Bandung beranjak dari nilai-nilai keunggulan komparatif ya. Jadi Kabupaten Bandung kan dekat dengan ibu kota provinsi, kemudian juga dekat dengan ibu kota Indonesia, Jakarta gitu ya. Nah, diharapkan keunggulan komparatif ini bisa menjadi keunggulan kompetitif gitu ya. Jadi pangsa pasar untuk hortikultura itu kan menyangkut pasar tradisional, kemudian pasar swalayan, termasuk juga hotel-hotel. Jadi kita pendekatannya adalah pendekatan pasar gitu ya. Jadi bagaimana bisa kita meningkatkan nilai tambah atau keuntungan yang diperoleh oleh petani dengan cara melihat pangsa pasar yang ada. Nah, tentu juga ini tidak bisa disamakan gitu ya antara perlakuan pasar-pasar ini, ada ciri-ciri khas tersendiri. Jadi kalau misalkan selama ini persentase penjualan produk ke pasar tradisional, tentu kita akan tingkatkan kepada pangsa pasar yang lebih nilai jualnya lebih tinggi, yaitu supermarket dan hotel. Tentu kedua pasar ini menginginkan standarisasi yang berbeda dengan pasar tradisional. Oleh karena itu barangkali juga pendekatan terhadap produksi di tingkat masyarakat, di tingkat petani ini harus berdasarkan pendekatan kualitas. Nah, di Kabupaten Bandung sebetulnya kita punya keunggulan juga adalah petaninya gitu ya. Dari sisi penguasaan teknologi hampir dapat dikatakan komoditas apa yang tidak bisa ditanam di kita gitu. Oleh karena itu bagaimana kreativitas yang dilakukan oleh masyarakat ini bisa kita manfaatkan untuk mendapatkan nilai tambah. Tentu komoditas-komoditas yang dihasilkan pun juga ada yang konvensional, ada juga yang varietas-varietas khusus untuk pasar tersebut. Hingga kini potensi pengembangan komoditas hortikultura di Kabupaten Bandung masih terbuka lebar. Keunggulan komparatif Kabupaten Bandung menjadikan komoditas hortikultura Kabupaten Bandung hingga kini masih menjadi andalan bagi Jawa Barat. Kabupaten Bandung merupakan salah satu wilayah di Jawa Barat yang memegang peran penting dalam mempertahankan kenyamanan, atmosfer, dan keseimbangan lingkungan. Cakupan areal hutan di Kabupaten Bandung menjadikan daerah ini sebagai paru-paru wilayah bagi Provinsi Jawa Barat. Kawasan hutan di Kabupaten Bandung terbagi ke dalam dua kawasan, yaitu hutan negara dan hutan rakyat.
Kawasan hutan negara yang ada di Kabupaten Bandung mencapai 37.728 hektar yang dikelola Perhutani dan Balai Konservasi Sumber Daya Alam Jabar 1. Kawasan hutan yang dikelola Balai Konservasi Sumber Daya Alam Jabar 1 mencakup 5 lokasi dengan luas mencapai 8.248,48 hektar. Untuk potensi hutan rakyat di Kabupaten Bandung, berdasarkan data tahun 2009 mencapai hampir 8.000 hektar yang tersebar di hampir semua kecamatan. Kecamatan yang memiliki areal hutan rakyat terluas di Kabupaten Bandung adalah Kecamatan Arjasari. Potensi hutan rakyat ini umumnya ditanami jenis tanaman campuran, mulai dari tanaman keras hingga pertanian. Untuk area lahan kritis, di Kabupaten Bandung dalam kurun waktu beberapa tahun ini terus menurun. Pelaksanaan GNRHL dan GRLK di Kabupaten Bandung sejak tahun 2004 telah berhasil menghijaukan kembali lahan kritis di Kabupaten Bandung. Dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, terjadi penurunan lahan kritis dari 18.063 hektar pada tahun 2003 menjadi 6.815 hektar pada tahun 2008 atau berkurang 10.183 hektar. Setiap tahunnya, lahan kritis di Kabupaten Bandung rata-rata menurun 17,61%. Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Pemda Kabupaten Bandung dalam menangani masalah kehutanan kini tidak lagi sebatas kebijakan yang bersifat konversi alam, namun juga secara ekonomis bagi masyarakat petani. Masyarakat petani kini banyak memanfaatkan hutan, khususnya lahan kritis dengan menanami berbagai komoditas tanaman. Untuk kehutanan di Kabupaten Bandung, data terakhir kita masih mendapat potret lahan kritis di kita sekitar 22.000 hektar gitu ya. Nah, pendekatan yang kita lakukan terhadap masyarakat adalah pendekatan konservasi berbasis kesejahteraan atau konservasi berbasis ekonomi gitu. Karena berdasarkan pengalaman yang kita lakukan, kalau konservasi berbasis konservasi, berdasarkan kaidah-kaidah atau ilmu-ilmu konservasi, ya kita banyak mengalami permasalahan, kegagalan lah gitu ya. Nah, kalau misalkan konservasi berbasis kesejahteraan itu melibatkan masyarakat secara aktif, karena itu diharapkan bahwa dengan program seperti ini, masyarakat melihat bahwa program ini kaitan langsung dengan kepentingan dia. Kan selama ini persoalannya adalah masyarakat mempergunakan lahan atau katakanlah merambah hutan, sebetulnya itu berkaitan dengan mata pencaharian. Nah, karena terpaksa, karena ekonomi gitu. Oleh karena itu juga pendekatannya adalah pendekatan ekonomi. Bagaimana kita mencari komoditas-komoditas yang ramah terhadap konservasi. Ada beberapa komoditas yang kita tawarkan yang selama ini direspon cukup baik. Pertama adalah dari komoditas kopi yang saya kira sudah 8.000 hektar lebih itu bisa beralih ya dari tanaman semusim menjadi tanaman kopi. Di mana kopi ini juga ada syarat pokoknya adalah adanya tanaman peneduh, itu tanaman tahunan. Tentu ini berkaitan juga dengan konsep-konsep konservasi dan konsep-konsep pemberdayaan masyarakat. Kemudian komoditas yang kita tawarkan juga selain yang selama ini, selain kopi tadi juga ada rumput gajah, kemudian ada terong kori, ada sutra. Kemudian ada juga dua komoditas yang diharapkan ini menjadi pilihan, yaitu tanaman obat-obatan dan tanaman hias.
Nah, bagaimana komoditas ini bisa diterima oleh masyarakat? Kita juga wajib untuk bisa juga mengantarkan pasarnya. Jadi kita akan coba kerjasama dengan Cihideung sebagai tempat pasar tanaman hias untuk juga bisa menampung komoditas tanaman hias dari kita. Dan konsep-konsep ekonomi ini selain dengan tanaman tadi juga ada tanaman-tanaman kehutanan. Katakanlah di sebelah timur di daerah Cicalengka, Nagreg, Cikancung gitu ya. Itu melalui kerjasama dengan pihak swasta sekarang saya pikir sudah tidak kurang dari 250 hektar lahan yang ditanami oleh masyarakat memakai komoditas atau tanaman sengon, kemudian jabon, kemudian gamelina. Jadi sebetulnya kalau kita merangsang pihak swasta untuk bisa berinvestasi, bisa kerjasama dengan masyarakat, itu juga bisa mendorong masyarakat untuk melakukan penanaman tanaman tahunan. Mungkin dari kita itu konsep konservasi, tapi sebetulnya dari masyarakat itu adalah sumber ekonomi yang baru gitu. Nah, kita ingin memadukan ini sehingga katakanlah tujuan kita menghijaukan lahan-lahan kritis yang ada di Kabupaten Bandung bisa disambut baik oleh masyarakat karena masyarakat merasa bahwa ini adalah sumber penghidupan baru bagi mereka. Potensi lahan hutan di Kabupaten Bandung kini terus dioptimalkan. Upaya pembibitan dan penanaman pohon untuk konservasi alam kini terus dilakukan agar hutan di Kabupaten Bandung tetap terjaga sebagai paru-paru wilayah bagi Provinsi Jawa Barat. Hutan di Kabupaten Bandung kini juga dimanfaatkan dan dioptimalkan secara ekonomis untuk kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bandung. Kabupaten Bandung, selain memiliki panorama alam yang indah, juga mempunyai potensi sumber daya alam yang melimpah. Kesuburan lahan di Kabupaten Bandung menjadikan daerah ini terkenal sebagai penghasil komoditas perkebunan terbaik di tanah air. Potensi lahan perkebunan di Kabupaten Bandung terbilang cukup luas. Dari luas wilayah Kabupaten Bandung 178.239 hektar, 16% diantaranya digunakan untuk perkebunan yang dikelola oleh perusahaan besar swasta atau PBS dan BUMN, dalam hal ini PT Perkebunan atau PTP. Sedangkan 11,7% lainnya dikelola masyarakat petani. Potensi lahan perkebunan di Kabupaten Bandung umumnya dimanfaatkan untuk lahan perkebunan teh. Hamparan hijau areal perkebunan teh di Kabupaten Bandung selain dikelola oleh PBS atau PTP juga oleh petani teh rakyat. Bahkan para petani teh rakyat ini bisa menembus pasar-pasar lokal hingga mancanegara. Produksi perkebunan teh rakyat ini terbilang kualitas terbaik dan umumnya untuk jenis teh hijau dan teh hitam.
Produksi teh hijau perkebunan teh rakyat umumnya 70% untuk pasar domestik, 30% untuk ekspor. Sedangkan teh hitam, 30% hasil produksi adalah untuk pasar domestik dan 70% untuk ekspor. Jenis tanaman lainnya yang menjadi produk unggulan perkebunan di Kabupaten Bandung adalah kopi. Beberapa petani kopi lokal kini bahkan sudah berani melakukan inovasi dalam memproduksi komoditas kopi. Sebuah kelompok tani di Pangalengan di Kabupaten Bandung misalnya, berhasil mengembangkan produk kopi luwak. Para petani ini awalnya merupakan petani sayuran, namun beralih ke kopi luwak karena bernilai ekonomis lebih tinggi. Kopi luwak dari kelompok tani ini dikhususkan untuk pasar Korea Selatan selain untuk pasar dalam negeri. Karena cita rasa dan aromanya yang sangat khas, maka kopi luwak kini tidak lagi sebagai kopi lokal, namun telah mendunia dan bernilai ekonomis tinggi. Dinas Pertanian, Perkebunan, dan Kehutanan Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung kini terus berupaya memfasilitasi dan mengembangkan pusat-pusat pertumbuhan komoditas unggulan yang berdaya saing. Dinas Pertanian, Perkebunan, dan Kehutanan Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung juga memfasilitasi dan mendorong citra produk-produk perkebunan Kabupaten Bandung melalui berbagai upaya promosi. Pengembangan atau pendekatan pembangunan di bidang perkebunan di Kabupaten Bandung sebagaimana dicirikan oleh komoditas perkebunan bahwa komoditas ini tujuannya adalah untuk dijual ya, bahkan lebih jauhnya adalah untuk diekspor gitu. Ada beberapa komoditas yang barangkali sudah mendunia yang dihasilkan dari kita. Yang pertama adalah teh gitu ya. Yang kedua adalah kopi selama ini. Kemudian juga ada komoditas-komoditas yang lain yang barangkali relatif masih kecil. Nah sekarang ciri dari teh itu memang yang bergerak di bidang penguasaan ini ada 3 pelaku besar. Yang pertama adalah PTPN, kemudian perkebunan besar swasta, kemudian perkebunan rakyat. Masing-masing juga ada karakteristik tersendiri, ada pangsa pasar tersendiri. Nah untuk perkebunan PTPN barangkali kita sudah pendekatannya pasarnya itu juga tidak hanya dilakukan oleh kita, tetapi oleh Jawa Barat dan nasional, karena memang orientasinya sudah ekspor. Kemudian perkebunan besar swasta, ini ada yang sudah leading ya, udah pasarnya bahkan lebih bagus dari PTPN. Tapi ada juga perkebunan-kebunan yang masih dalam proses pertumbuhan. Oleh karena itu kita dorong bagaimana supaya kebun-kebunnya itu sehat dulu lah gitu ya. Yang ketiga adalah perkebunan rakyat. Nah inilah barangkali yang menjadi tugas pokok kita karena keterbatasan yang dihadapi aja memang sangat banyak. Kita coba link-link pasar antara perkebunan besar swasta, kemudian juga PTPN bermitra dengan masyarakat. Karena yang menjadi titik persoalan barangkali bagi perkebunan masyarakat adalah dari sisi pasarnya. Kemudian ini komoditas yang baru yang dikembangkan di kita 4 tahun, 5 tahun terakhir ini adalah kopi. Jadi kalau kita lihat dari pangsa pasar yang bisa ditembus oleh kopi kita ini sudah bisa ekspor gitu ya. Kemudian juga harga yang diraih yang kopi berasal dari kita itu menengah ke atas di pasaran dunia. Tentu kita harus menangkap peluang ini karena kopi ini juga sebagai dampak dari kebijakan Pak Gubernur dan Bupati Bandung bahwa dalam rangka menanggulangi lahan kritis itu ada 3 pilihan yang ditawarkan kepada masyarakat. Yang pertama adalah alih lokasi, mereka bilang transmigrasi, kemudian alih profesi yang asalnya petani menjadi non petani, kemudian alih komoditi. Nah dari ketiga pilihan itu
alih komoditi lah yang banyak diminati oleh petani. Selain teh dan kopi, lahan perkebunan di Kabupaten Bandung juga dioptimalkan dengan berbagai jenis tanaman perkebunan lainnya. Kesemuanya itu bermuara kepada peningkatan hasil produksi komoditas perkebunan yang berkualitas dan berdaya saing serta peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bandung. Kabupaten Bandung dengan luas wilayah 176.239 hektar, kaya akan potensi sumber daya alam. Kabupaten Bandung yang memiliki topografi wilayah yang datar atau landai, pebukitan dan pegunungan memegang peran penting bagi wilayah sekitarnya, khususnya dalam hal produksi tanaman pangan. Kabupaten Bandung bagi Provinsi Jawa Barat merupakan salah satu lumbung beras yang cukup penting di wilayah Priangan. Kontribusi Kabupaten Bandung terhadap produksi padi Jawa Barat mencapai sekitar 7% setiap tahunnya. Kabupaten Bandung juga memasok 50 hingga 70 ton per hari ke Pasar Induk Beras Cipinang, Jakarta. Produksi padi Kabupaten Bandung pada tahun 2010 atau sampai dengan bulan Agustus 2010 mencapai 375.982 ton atau setara beras 259.427 ton dari realisasi areal panen seluas 71.717 hektar. Untuk memenuhi konsumsi kebutuhan penduduk Kabupaten Bandung sebanyak 3.172.860 jiwa, produksi beras di Kabupaten Bandung sampai dengan bulan Agustus 2010 masih terjadi surplus sekitar 44 ton beras. Kondisi itu berdasarkan kebutuhan penduduk Kabupaten Bandung per tahun yang mencapai 322.195 ton beras atau 147,17 kg per kapita per tahun. Kabupaten Bandung memiliki beberapa sentra produksi padi, di antaranya meliputi Kecamatan Ranca Ekek, Solokan Jeruk, Cimaung, Majalaya, Bale Endah, dan Bojong Soang. Untuk tanaman pangan jagung, Kabupaten Bandung memiliki beberapa sentra produksi, di antaranya di Kecamatan Nagrek, Arjasari, Cicalengka, Cikancung, Soreang, Cileunyi, Paseh, Pacet, Cimaung, dan Cilengkrang.
Untuk tanaman pangan ubi, Kabupaten Bandung bahkan berhasil mengembangkan ubi jalar dengan kualitas terbaik. Ubi Arnet merupakan salah satu produk pertanian di Kabupaten Bandung yang memiliki cita rasa yang manis. Beberapa daerah di Kabupaten Bandung kini menjadi sentra produksi tanaman pangan ubi. Di antaranya Kecamatan Soreang, Arjasari, Banjaran, Cimaung, Pacet, Cicalengka, Ibun, Cikancung, dan Ciwidey.